Halo semuanya, jumpa lagi di Tele Arkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini daily guidance ya untuk kita semua. Sudah lama ya teman-teman tidak melakukan daily guidance. Somehow saya terpanggil untuk menyampaikan sebuah pesan. Saya tidak tahu ini terkait apa ya. Eh, Tiba-tiba saya terdorong untuk melakukan reading gitu ya. Oke, mari kita lihat ya. Pesan apa semesta yang perlu disampaikan pada teman-teman di sini. Daily guidance ini untuk semua orang ya teman-teman ya, untuk semua kalangan, semua zodiak sign ya, dan siapapun yang menemukan video ini. Dan ini timeless reading ya, tapi kembali lagi ini adalah general reading. Jadi ya semakin general readingannya ya, tentunya tidak semuanya akan relate ya. Jadi ambil saja yang relate. Kalau memang ada yang tidak relate silahkan diabaikan ya. Ya, oke. Mohon bantuan semesta. Pesan apa yang ingin semesta sampaikan pada teman-teman di sini? Mari kita lihat dulu dengan energi oracle card. Kita cek dulu energinya ya teman-teman. Oke, let's play the deck. Yang pertama adalah Goddess of the Moon. Oke, saya merasakan adanya energi Moon ya. Di sini ada energi High Priestess. Ya, teman-teman diminta untuk berkontemplasi ya. Dengarkan intuisi kalian, apapun itu. Mungkin tiap-tiap pesan, tiap-tiap orang itu pesannya berbeda-beda ya. Karena somehow saya merasakan di sini ada uh, sesuatu di luar sana yang ingin menyampaikan pesannya kepada kalian, gitu ya. Kemudian yang kedua, victory. Ada sebuah energi kemenangan ya teman-teman ya di sini ya. Energi uh, Six of Wands di sini, victory, kemenangan, the chariot ya. Kalian di sini seperti diminta untuk ya ada sebuah kemenangan yang bisa kalian ambil ya kalau misalnya kalian bisa mendengarkan intuisi kalian gitu ya dengan the goddess of the moon di sini ya. Jadi usahakan teman-teman mungkin dalam waktu dekat ya, sekali waktu sempatkan diri untuk menyepi ya, lalu kemudian meditasi mungkin, terus kemudian menanyai pada diri sendiri ya apa saja kira-kira pesan-pesan semesta yang ingin disampaikan melalui diri kalian. Tentunya nanti ini sambil belajar ya teman-teman ya, sambil belajar untuk mendengarkan intuisi. Jadi mungkin sebaiknya ya tidak di tempat yang ramai gitu ya, tidak di tempat yang ramai dan tidak sedang bersama dengan siapapun gitu ya, selagi sendirian. Mungkin waktu yang tepat itu ya kayak mau tidur gitu ya, itu mungkin bisa eh, sejenak kalian menyempatkan diri untuk berdiam diri ya, mendengarkan isi hati kalian gitu ya. Itu lalu kemudian yang ketiga di sini storm warning. Ya, ya saya merasakan di sini tampaknya eh, energi victory yang diapit oleh Goddess of the Moon dan storm warning di sini ya. Benar-benar di sini intinya kejadian besar ya, storm warning di sini ya bukan kejadian besar ya, tapi lebih pada storm warning di sini ada, saya merasakan ada untuk kebaikan kita ya, ada untuk supaya kita menang. Jadi saya merasakan di sini ada sebuah clearing energi ya yang dilakukan oleh semesta pada hidup kalian gitu ya. Apapun itu ya bentuknya ya macam-macam ya teman-teman ya, kejadian ya bisa berupa
Ya, bisa berupa kejadian alam atau kejadian yang menimpa keluarga atau yang menimpa kalian gitu ya. Tapi kembali lagi ya teman-teman ya, jangan berpikiran bahwa apapun yang terjadi pada kalian di sini itu untuk menyengsarakan kalian gitu ya. Ini sepertinya saya merasakan bahwa ini harus terjadi supaya kalian bisa memperoleh kemenangan yang kalian inginkan gitu ya. Ya, bottom of the deck 6 cakra ya. Cakra ke-6 Archangel Metatron. Ya, dengarkan intuisi kalian. Ya, saya tidak bisa memanipulasi ini, jadi kartu ini memang membaca energi apa adanya ya teman-teman ya. Jadi sempatkan diri ya teman-teman untuk meditasi, untuk apapun itu ya. Harapannya adalah ketika storm warning ini terjadi, ya kalian tidak perlu lagi kaget atau tidak perlu lagi panik gitu ya dengan adanya storm warning yang terjadi pada kalian gitu ya. Ya itu tadi anak perempuan saya ya, yang nomor 2. Oke, itu ya. Mari kita lihat masuk lebih lanjut menggunakan tarot. Oke, mohon bantuan semesta. Klarifikasi untuk 3 energi ini. Goddess of the Moon, Victory, dan Storm Warning. Jadi jangan takut ya teman-teman ya, saya sekali lagi menekankan jangan takut. Storm Warning di sini memang harus ada teman-teman. Jadi ini saya merasakan ya energinya seperti gimana ya. Seperti teman-teman itu ingin berobat ya atau ingin menjalani sebuah vaksin gitu ya, tapi kalian itu takut dengan jarum suntik gitu ya, dimana ya tidak ada cara lain teman-teman ya selain menyuntikkan vaksin itu ya. Jadi kalau memang misalnya kalian takut dengan jarum suntik ya tahanlah sejenak rasa sakitnya gitu ya, memang agak sedikit menggigit gitu ya, tapi setelah itu maka selesai dan kalian bisa memperoleh sesuatu di sini ya, memperoleh sebuah kemenangan. Saya kurang tahu nih kemenangan ini terkait apa. Oke, mohon bantuan semesta. Goddess of the Moon di sini diklarifikasi dengan Four of Swords. Ya, saya merasakan di sini ya, lakukan itu sebelum tidur ya teman-teman ya. Dan adanya Four of Swords ini ketika kalian beristirahat, ketika kalian sendiri gitu ya. Goddess of the Moon di sini diklarifikasi dengan Four of Swords ya. Lakukan itu sebelum tidur. Sebaiknya tidur malam ya teman-teman, bukan tidur siang. Akan lebih, karena di sini Goddess of the Moon itu lebih pada ya menggunakan kekuatan bulan ya, karena terakhir kali kita di full moon itu ada full moon di Sagittarius ya teman-teman ya, dimana mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan dari semenjak adanya full moon di Sagittarius itu gitu ya. Dan mungkin kita karena kesibukan ya tidak menyalahkan siapapun ya di sini ya, karena memang kesibukan dan kita memang tidak tahu ya, kita memang tidak bisa melihat dan mendengar dunia spirit ya. Cuman di sini somehow spirit melalui saya itu, semesta melalui saya itu meminta untuk teman-teman itu sejenak ya mengasingkan diri, menyendiri gitu ya. Usahakan lakukan ini sebelum tidur, meditasi gitu ya, dengarkan kata hati kalian dan nanti kalian akan diberitahukan sesuatu ya melalui mata ketiga kalian gitu ya. Itu dengarkan intuisi kalian. Four of Swords, lalu kemudian Six of Cups. Ya, ini kaitannya sama memori ya, kaitannya sama memori. Mungkin agak sedikit flashback ya dengan adanya Six of Cups di sini ya. Six of Cups di sini juga Kinder Spirit ya. Bisa jadi ini adalah spirit yang menjaga kalian sejak masa kecil gitu ya, atau istilahnya di sini adalah ya inner child kalian gitu ya. Jadi sempatkan diri untuk mendengarkan inner child kalian teman-teman ya. Setiap dari kita itu memiliki inner child teman-teman, sisi anak-anak dalam diri kita yang notabene selama ini itu selalu kita repress dan kita tekan
gitu ya, karena kita harus berhadapan dengan sosial yang kondisi sosial yang dimana kita kayak harus memiliki peran ya, layaknya mungkin orang dewasa, seorang pekerja kantoran gitu ya, seorang guru, seorang intinya di sini seseorang yang bukan diri kita gitu ya, seseorang yang dimana tuntutan dari sebuah peran, dari sebuah pekerjaan atau aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan sebagai ibu pun ya, itu masih ada sisi inner child di dalam dirinya. Ya dia memang perannya sebagai ibu ya, dia merawat anak sehari-hari, tapi bukan berarti ya ada dia tidak memiliki inner child gitu. Tentunya dia pasti akan memiliki inner child, siapapun itu teman-teman ya. Kita diminta untuk mendengarkan inner child kita di sini ya. Lalu kemudian sekali lagi semesta Goddess of the Moon ini kaitan apa? The Devil. Ya, the Devil di sini adalah sesuatu yang mengikat kalian gitu ya. Tampaknya yang membuat kalian tidak bisa bebas gitu ya. Jadi sebenarnya tiga energi ini adalah sesuatu yang mengikat kalian, yang dimana itu tadi ya, saya merasakan di sini ya, kalian harus menjadi orang lain ya ketika kalian keluar dari rumah, lalu kemudian menjalani aktivitas di lingkungan masyarakat gitu ya, kalian menjadi seseorang yang lain, menjadi seseorang yang bukan diri kalian sendiri gitu ya. Dan ini tampaknya membebani kalian gitu ya, dengan adanya kartu The Devil gitu ya, membebani kalian dan mengikat kalian sehingga kalian tidak bisa membebaskan inner child kalian gitu ya. Oke semesta, mohon bantuan untuk kartu yang kedua, victory, energi yang kedua, energi kemenangan. Ini terkait apa? Terima kasih semesta. Let's play the deck. Victory di sini diklarifikasi dengan Ten of Pentacles. Ya, dengan adanya kartu Ten of Pentacles di sini saya merasakan bahwa ya ini adalah sebuah rezeki ya teman-teman ya. Ini adalah intinya sebuah keluarga yang bahagia, keluarga yang memang kalian inginkan, atau kondisi kehidupan yang kalian inginkan dengan adanya Ten of Pentacles gitu ya. Ini adalah building living legacy gitu ya. Jadi intinya kita diminta untuk, intinya bukan diminta untuk membangun sebuah kerajaan ya, tapi lebih pada kemenangan ini nanti akan berujung pada kebahagiaan kalian yang bisa kalian rasakan sampai ke anak cucu gitu ya. Itu dengan adanya energi Ten of Pentacles di sini ya, dan victory di sini benar-benar rezeki yang luar biasa ya teman-teman ya. Itu ya. Jadi itu tadi ya jawabannya, ada ketika kalian mendengarkan diri kalian ya. Cobalah malam ini teman-teman ya, sejenak memikirkan itu ya sebelum kita intinya beraktivitas kembali esok hari gitu ya. Bisa jadi juga ya ada sebuah kemenangan yang notabene di sini datang dari anggota keluarga ya, dari informasi dari keluarga atau apapun itu ya di sini ya. Mari kita klarifikasi lebih lanjut semesta. Ten of Pentacles di sini klarifikasi dengan The Chariot. Ya, The Chariot ya, tadi ya saya merasakan adanya energi The Chariot, Six of Wands gitu ya. Jadi The Chariot di sini maju untuk menang gitu ya, maju untuk menang. Kalian di sini untuk mengejar Ten of Pentacles kalian ya. Ini adalah rezeki yang bisa dinikmati sampai bisa diwariskan ke anak-anak gitu ya. Intinya Ten of Pentacles di sini adalah ya keluarga yang bahagia ya, keluarga besar yang bahagia gitu ya. Itu, dan The Chariot di sini ya, kalian diminta untuk mengejar itu gitu ya. Diminta untuk mengejar itu, dan kembali lagi ya, kalian di sini sudah dibimbing oleh semesta sebelumnya ya. Kalian sudah mendengarkan diri kalian dengan melakukan meditasi, mendengar inner child kalian gitu ya, dan kalian mengejar tampaknya ya. Saya merasakan di sini teman-teman di sini, kalau misalnya teman-teman mengejar inner child kalian ya, passion masa kecil kalian ya, kalian itu nanti akan ya itu tadi ya, mendapatkan Ten of Pentacles kalian gitu ya. Jadi teman-teman di sini yang mungkin kebingungan, kalian mau usaha apa, kalian mau bekerja apa gitu ya, apa yang kalian lakukan supaya kalian bisa
lebih meningkat secara finansial, ya dengarkan inner child kalian ya, dan ikuti mereka gitu ya. Sebenarnya inner child kalian ya bukan mereka ya. Inner child kalian ini adalah diri kalian sendiri ya, cuman diri kalian yang ketika masih belum tersentuh oleh toksisitas dunia gitu ya, dimana ya seperti layaknya anak kecil ya, polos, pure, murni gitu ya, itu. Lalu untuk victory yang ketiga di sini ada King of Wands, ya ini Aries Leo Sagittarius ya. Kembali lagi kita baru saja merasakan adanya full moon di Sagittarius. Kita diminta untuk be brave ya, be brave mengejar apa yang kita inginkan. King of Wands di sini adalah orang yang sangat kreatif, dia adalah orang yang full action. Tapi full actionnya di sini tidak yang serampangan ya, tidak yang sembarangan, tapi lebih pada full action yang jauh lebih mature, karena ini adalah kartu king ya. Dia lebih dewasa dalam bersikap gitu ya. Dia lebih dewasa dalam bersikap. Jadi intinya di sini saya merasakan bahwa ada sebuah keinginan ya di masa lalu yang mungkin belum sempat kalian wujudkan ya. Keinginan ini keinginan ketika masih kecil dulu ya. Tentunya ketika masih kecil dulu ya, oh iya saya mau jadi dokter gitu ya. Lalu kalian menggunakan mainan seadanya atau kalian merakit sebuah mainan lalu bikin stetoskop. Lalu kemudian kalian main dokter-dokteran gitu ya sama teman-teman kalian gitu ya. Nah, sekarang dengan adanya kalian sudah dewasa, tentunya cita-cita kalian yang ingin menjadi dokter atau menjadi seorang healer atau apapun itu tentunya bisa ditanggapi dengan sisi kalian ketika kalian sudah dewasa gitu ya, dimana kita di sini memandang inner child kita dan kita berusaha untuk menyayangi mereka, sudah tidak lagi menepis mereka karena tuntutan sosial gitu ya. Jadi lebih pada kita di sini mengayomi inner child kita gitu ya, seperti layaknya anak kita sendiri gitu ya. Itu dengan adanya King of Wands di sini ya. Oke semesta, jadi diminta untuk jangan ragu-ragu juga ya teman-teman ya, jangan ragu-ragu juga maju ke depan gitu ya. Apapun ini selama kita in align dengan inner child kita ya, kembali lagi ya, apapun itu hobinya. Saya dulu mendapatkan nasihat dari seseorang gitu ya. Seseorang ini pernah berkata bahwa ya, carilah hobi di mana hobi itu tidak cuma sekedar hobi yang menyenangkan dirimu tapi juga menghasilkan gitu ya. Jadi di sini teman-teman mungkin punya hobi ketika masa kecil ya, mungkin dulu dipikirnya ini adalah hobi yang remeh atau tidak realistis karena itu adalah hobi ketika masa kecil, tapi mungkin ketika kalian dewasa silakan dipikirkan lagi pelan-pelan ya, apakah iya tidak realistis gitu ya. Apakah iya kalau misalnya saya mengikuti hobi ini saya tidak menghasilkan sesuatu gitu ya. Itu pikirkan lagi ya teman-teman ya. Itu lalu kemudian untuk storm warning semesta, mohon bantuan untuk storm warning ini terkait apa? Oke, terima kasih. Storm warning di sini Seven of Pentacles, tapi somehow in reverse teman-teman. Saya tidak tahu karena seharusnya kartu saya ini semua tegak ya teman-teman ya. Tapi somehow ini kartu Seven of Pentacles-nya in reverse. Cuman ya saya akan membacakan sesuai apa adanya ya. Saya tidak akan mengubah apapun. Cuman dengan adanya storm warning di sini seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa Seven of Pentacles di sini adalah energi kebingungan ya. Ini adalah ilusi, kebingungan dan bimbang gitu ya. Itu lalu kemudian ketika ini dalam kondisi in reverse gitu ya atau terbalik ya, kalian tidak perlu lagi bingung gitu ya. Jadi intinya storm warning di sini itu memang hadir untuk membersihkan jalur kalian ya, untuk membuat pikiran kalian clear dan jelas ke depannya kalian mau apa gitu ya. Jadi kembali lagi saya sampaikan tadi, storm warning di sini bukan sesuatu yang
ya sebaiknya bukan sesuatu yang dihindari ya, tapi lebih pada harus dihadapi gitu ya dengan berani gitu ya. Tentunya kalian tidak sendirian teman-teman ya. Semesta ada bersama kalian selalu ya 24/7. Karena ya diri kalian adalah semesta itu sendiri dan semesta ada di dalam diri kalian ya. Jadi tidak perlu takut. Jadi intinya storm warning di sini adalah untuk uh, meniup ya, untuk menghilangkan kabut ilusi yang membingungkan kalian gitu ya. Sehingga nanti kalian ke depan bisa berjalan ke depan bisa lebih dengan jelas gitu ya. Itu lalu kemudian yang ketiga di sini temperance ya. Kalian diminta untuk bersabar, kembali lagi thinking dari higher self ya, thinking dari higher position. Kembali lagi kita kemarin sudah dibantu dengan full moon di Sagittarius ya. Full moon di Sagittarius di sini adalah full moon yang mengajarkan kita untuk melihat dari sisi makro, dari sisi yang lebih tinggi, dari sisi global gitu ya. Jadi jangan dilihat dari sisi yang sempit teman-teman ya, dari sisi yang luas gitu ya. Itu dengan adanya energi temperance di sini, jadi apapun itu storm warningnya yang menerpa kalian, ya bersabar saja, kuatkan hati, kuatkan diri, kuatkan pikiran ya. Itu terjadi untuk membersihkan jalan kalian ke depan ya. Itu. Lalu kemudian yang ketiga di sini ada energi Ten of Cups ya. Kembali lagi itu memang tampaknya ya itu tadi ya, tidak perlu takut teman-teman ya, tidak selamanya tower energi storm warning itu adalah energi yang wah saya nanti pasti bakal apa itu hidup saya kacau apa segala macam ya, sometimes kadang seperti itu ya, tapi terkadang juga storm warning di sini juga adalah sebuah, mungkin teman-teman bisa mendapatkan sebuah kabar gembira yang notabene ya kabar gembira itu sifatnya adalah memporak-porandakan apa ya pondasi kalian gitu ya. Jadi mungkin yang contohnya ya intinya kalian tidak yakin bakal diterima kerja setelah kalian banyak mengirimkan lamaran gitu ya, banyak melakukan wawancara, lalu tiba-tiba kalian mendapat panggilan ya. Kalian mendapatkan panggilan, cuman bedanya panggilan ini dalam kondisi kalian mungkin sedang ya apa ya, sedang berduaan dengan kekasih kalian atau sedang ada acara di luar gitu ya, yang notabene kalian tidak bisa diganggu gitu ya, tapi ini adalah panggilan dari perusahaan yang kalian inginkan gitu ya. Jadi saya merasakan ada seperti itu ya. Jadi yang membuat kalian kacau, tapi intinya kekacauan ini memang datang untuk kebahagiaan kita ya. Kembali lagi Ten of Cup di sini juga apapun itu ya yang terjadi pada kalian ya, jangan ditahan ya teman-teman ya, jangan ditahan, jangan dihindari, dihadapi saja dengan berani ya. Tadi ya, dengan adanya kartu King of Wands dihadapi saja dengan berani dan yakinlah, tanamkan pada diri kalian bahwa tower moments atau storm warning yang akan terjadi itu adalah untuk kebahagiaan kalian yang paling ultimate di sini ya, dengan adanya energi Ten of Cups di sini ya. Jadi jangan ragu-ragu, jangan takut-takut ya teman-teman ya. Surrender ya, surrender Goddess of the Moon di sini juga dan Four of Swords di sini juga bisa berarti adalah surrender ya. Jadi dia menyerahkan sepenuhnya pada semesta, yang terjadi terjadilah gitu ya. Apapun yang terjadi di sini adalah untuk kebaikan kita semua gitu ya. Itu. Oke, mari kita lihat saran dari semesta ya. Oke semesta, mohon sarannya. Apa yang harus kami lakukan? Kita klarifikasi lagi ya teman-teman ya.
saran dari semesta apakah benar seperti ini? Dengan adanya 3 energi ini, Goddess of the Moon, Victory, Storm Warning, apakah benar-benar teman-teman di sini diminta untuk melepaskan kendali, rilis kontrol ya, melepaskan kendali dan memasrahkan diri pada semesta. Apapun yang terjadi di depan, storm warning yang akan terjadi itu untuk kebaikan kita semua. Oke, terima kasih. Saran kata semesta yang pertama adalah Two of Pentacles. Ya, Two of Pentacles di sini adalah kartu Two of Pentacles di sini adalah kartu juggling ya, tapi kita diminta di sini untuk melepaskan juggling itu ya. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman masih terikat pada dunia yang lama ya, masih terikat pada dunia yang lama dan intinya di sini masih terikat pada ilusi ya. Kembali lagi di sini, yang satunya ini tasnya ini real ya, yang satunya ini tidak real. Jadi kalian diminta untuk berfokus pada yang real saja, gitu ya. Jadi lihatlah realita yang ada di depan. Yang tidak nyata itu tidak perlu dipikirkan, gitu ya. Jadi jangan takut, karena gini kadang-kadang teman-teman ya, ketakutan-ketakutan itu datang itu seakan-akan tuh menimpa kita, padahal itu adalah hasil atau buah dari pemikiran kita saja, gitu ya. Di realitanya, di depan wajah kita, di depan mata kita itu sebenarnya tidak ada, gitu ya. Itu cuman kita sedang memikirkan sesuatu di depan, lalu kemudian kita cemas, gitu ya. Oh nanti bakal gini, oh nanti bakal gitu, nanti bakal gitu. Ya, padahal yang ada di depan ini tidak seperti itu, dan belum tentu juga di masa depan itu terjadi sesuai seperti apa yang kalian pikirkan ya. Itu lalu kemudian the world, ya lepaskan saja, surrender ya teman-teman ya, rilis gitu ya. The world di sini adalah pelepasan ya. Tidak perlu terlalu, intinya apa yang tidak real itu tidak perlu terlalu diikuti ya. Kita lihat saja apa yang nyata di depan, sambil step by step menjalani hari, sambil kita lihat ya kira-kira storm warning ini terkait apa gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga, Page of Wands. Ya, Page of Wands di sini adalah diminta untuk itu tadi ya, inner child energi ya. Page of Wands di sini, Page itu adalah energi anak-anak, energi kanak-kanakan, energi yang masih immature gitu ya. Jadi Page of Wands di sini adalah membebaskan, intinya dengan adanya Six of Cups tadi ya. Itu membebaskan diri, dan intinya Two of Pentacles, the World, dan Page of Wands. Itu ya. Bebaskan diri kalian ya. Bebaskan diri kalian, lihatlah, tataplah pada realita ya. Bebaskan diri kalian dan sambut apapun ini yang terjadi pada kehidupan kalian seperti layaknya anak kecil gitu ya. Dengan adanya Page of Wands di sini. Itu saya merasa di sini ada energi death card ya. Nah, bottom of the deck, Five of Swords ya kan. Kalian terlalu banyak memikirkan apa yang terjadi ke depan gitu. Jadi intinya di sini rilis saja teman-teman ya. Rilis saja, tidak perlu dipikirkan, tapi lebih pada itu tadi ya. Bukan berarti tidak dipikirkan di sini kalian tidak melakukan meditasi ya, enggak. Tapi tetap melakukan meditasi, tapi lebih pada duduk tenang, rasakan kondisi saat ini ya, apa yang ada di sekitar kalian, suasana sepi yang ada di sekitar kalian, sambil kalian berbincang-bincang dengan kata hati kalian ya. Kira-kira dengarkan apa yang menjadi keinginan kalian, apa yang menjadi inner child, dorongan inner child kalian gitu ya. Ingat-ingat lagi di masa lalu dulu kalian ingin apa ya, itu. Lalu kemudian dengan adanya kalian sekarang yang sudah dewasa, sudah banyak pengalaman, sudah banyak pengetahuan, kira-kira dipikir lagi, mungkinkah kalau misalnya saya mewujudkan keinginan sisi anak kecil saya yang dulu pernah meminta sesuatu hal, tapi karena mungkin dulu saya masih belum punya pengalaman, belum punya pengetahuan terkait apa yang saya minta, akhirnya
ya saya menganggap itu sambil lalu, padahal anak kecil itu meminta itu energinya sangat pure sekali ya teman-teman, energi yang sangat-sangat langka gitu ya, dimana itu adalah energi yang belum terkontaminasi oleh dunia gitu ya. Jadi kita di sini eh, diminta untuk mendengarkan lagi ya, gitu ya, kembali lagi hobi apa yang bisa membuat kalian bahagia melakukannya, tapi juga mungkin menghasilkan gitu ya, bagi teman-teman di sini yang bingung mau usaha apa gitu ya. Itu oke ya, itu pesan dari semesta ya untuk hari ini. Terima kasih teman-teman ya. Kembali lagi terima kasih bagi teman-teman yang sudah memberikan subscribe, komen, like, hype ya. Siapapun itu, uh, jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman. Jangan takut ya teman-teman ya. Be brave, ingat kita dan semesta adalah satu ya. Tidak perlu takut. Apapun itu storm warningnya ke depan, kita terima, kita sambut dengan tangan yang terbuka dan hati yang lapang. Gitu ya. Karena storm warning itu ada untuk membersihkan jalur kita ke depan. Gitu ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran. Salam satu semesta. Terima kasih.